Bapak dan Ibu yang bisa membantu saya mendefinisikan budaya positif itu apa? Apa saja loh? Salam. Ya. Sopan santun salam. Sopan santun salam. Itu keyakinan kita bersama ya. Apalagi budaya positif. Salam. Kita sekolah kita punya program salam. Ada sekolah, ada sampah langsung ambil. Itu termasuk salah satu budaya positif Bapak dan Ibu ya. Apalagi kira-kira yang Bapak Ibu bisa terjemahkan yang sudah pernah terjadi di sekolah budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Berdoa mulai sebelum dan sesudah pembelajaran. Apalagi Bapak dan Ibu, kita menanamkan nilai-nilai enggak ke siswa kita? Ya, menanamkan nilai-nilai kebajikan enggak ke sekolah kita? Iya kan? Ya. Dan nilai-nilai kebajikan itu biasanya di RPP sudah kita cantumkan. Nah, disitulah nanti kita akan mencoba membahas tentang budaya positif. Jadi kita koneksikan apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak dengan apa yang sudah terjadi di sekolah kita. Oke Bapak dan Ibu, saya mulai saja. Izin menampilkan slide berikutnya. Nah ini Bapak dan Ibu yang akan kita bahas pada budaya positif. Apa itu disiplin positif? Ada nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hubungan, konsekuensi, penghargaan itu sering Bapak dan Ibu lakukan. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau pada pendidikan guru penggerak yang lama dikatakan sebagai kesepakatan kelas, tapi untuk angkatan kami dinamakan dengan keyakinan kelas. Dan Ibu dan Bapak juga harus tahu apa sih kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi perilaku siswa kita. Kedisiplin positif. Kalau kita nyebut kata disiplin itu sepertinya apa ya? Siswa langsung atau Bapak dan Ibu ketika saya nyebut tadi disiplin itu selalu kita mikirnya ke yang rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kita merasa dipaksa untuk patuh. Ya enggak Bapak Ibu? Sebenarnya makna disiplin itu adalah belajar Bapak dan Ibu. Tapi semakin kesini oleh budaya kita itu kata disiplin itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman yang dilakukan oleh seseorang agar dia patuh. Itu Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau kata disiplin itu ditambahkan dengan kata positif di belakangnya, dia akan bermakna lebih bagus Bapak dan Ibu. Dia akan bermakna sebagai kontrol diri seperti yang tadi yang saya bahas. Kontrol diri kita. Bagaimana kita mengendalikan diri kita, mendisiplinkan diri kita, menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita untuk mencapai apa? Suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Nilai kebajikan. Bapak dan Ibu, ini sekarang kata disiplin dalam benak Bapak dan Ibu kita ubah jadi disiplin positif. Dan seperti apa? Jangan lagi dengan kata disiplin. Jangan menganggap disiplin itu hanya kita agar patuh, tidak. Tapi lebih kepada kita mengumpulkan kontrol diri kita. Kita mengumpulkan motivasi dari dalam diri kita untuk menanamkan, untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi, nilai-nilai yang sudah pernah dijalankan di sekolah ini apa? Oh ternyata ada berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Itu nilai kebajikan. Ya, untuk bisa menerapkan segitiga dan nah ini motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya bilang bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi. Biasanya motivasi itu orang anak-anak berperilaku atau individu itu berperilaku karena ada 3 motivasi ini. 2 di antaranya motivasi eksternal, satunya motivasi internal. Disinilah
tujuannya untuk menerapkan disiplin positif tadi. Jadi kembali lagi ke teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang, kita harus menumbuhkan motivasi internal ini Bapak dan Ibu yang terakhir ini agar bisa menerapkan disiplin positif. Nah, biasanya motivasi intrinsik perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Ya, dia jadi melakukan disiplin itu karena untuk menghindari hukuman. Tapi setelah tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang ini, dia akan kembali melanggar aturan. Itu karena motivasinya eksternal dari luar, karena dia takut menerima hukuman. Kemudian ada yang kedua, harapannya ketika saya berbuat baik ini nanti saya dapat imbalan, saya dapat penghargaan. Itu motivasi eksternal. Dan itu tidak diharapkan terjadi Bapak. Yang diharapkan itu yang ketiga, motivasi internal, intrinsik, motivasi intrinsik, di mana kita bisa menumbuhkan motivasi ke individu itu agar melakukan disiplin positif. Jadi dia bisa mengatai dirinya sendiri. Oh, saya akan menjadi sesuatu yang berharga ketika saya melakukan ini. Saya menjadi orang yang bertanggung jawab ketika saya melakukan ini. Jadi dia sadar akan harga nilai dari dirinya. Ketika dia menyadari, oh saya akan lebih terlihat hebat ketika saya bisa melakukan ini tanpa dikontrol orang lain. Karena memang kemauan saya dan saya merasa bertanggung jawab. Seperti itu Bapak. Kita sering memberikan hukuman konsekuensi. Nah, yang istilah terakhir ini baru ya Bapak dan Ibu ya. Bagi saya juga baru nantinya. Nah, hukuman Bapak dan Ibu. Biasanya kita memberikan tindakan hukuman atau konsekuensi itu untuk menegakkan disiplin Bapak dan Ibu ya. Jadi hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yang lebih positif itu yang mana Bapak dan Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, kita sepakat ya bahwa konsekuensi itu lebih bernilai positif dibanding hukuman ya. Hukuman, karena hukuman itu begini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu lihat tabel di atas itu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Hukuman itu berada di posisi identitas gagal. Identitas gagal mana? Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa kita, kita sudah menjustifikasi siswa kita bahwa dia adalah pribadi yang gagal. Ya, jadi kita menganggap, oh, ketika anak itu diberi hukuman, oh berarti memang saya ya, memang dobengnya logos kan gitu anak. Memang saya itu nakal kok. Jadi pertahankan saja tidak ada masalah. Kan gitu. Jadi hukuman itu biasanya lebih bersifat apa ya? Itu tadi menciptakan mindset di siswa itu, oh saya ini gagal, saya ini identitas gagal. Jadi untuk apa saya berbuat lebih kalau memang guru-guru sudah menganggap saya sebagai identitas gagal. Tapi ketika kita menyiapkan bergeser sedikit hukuman ke konsekuensi, itu siswa mungkin akan terpacu, oh ternyata saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu. Jadi saya masih punya kesempatan memperbaiki diri. Ini Bapak dan Ibu, coba lihat beda antara konsekuensi dan hukuman itu restitusinya nanti karena kita bahas sendiri. Jadi itu penghargaan terhadap mereka, potensi mereka. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika anak-anak itu berhasil melakukan sesuatu tanpa harus diiringi dengan diberikan uang, diberikan piala, itu maksudnya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi bahasa dihukum oleh penghargaan ini seperti itu Bapak dan Ibu. Dan yang parahnya lagi seperti ini Bapak dan Ibu. Dalam jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek, penghargaan itu tidak efektif lagi untuk meningkatkan kinerja. Kadang-kadang lama-lama orang bosan Bapak dan Ibu. Ya, sudah dikasih ini, jangka panjang dan jangka pendeknya tidak ini. Kemudian penghargaan itu menghukum siapa? Yang tidak dapat penghargaan, bayar. Dari satu kelas disebutkan rankingnya 3 orang, kasih harga dan lain sebagainya. Ternyata yang lain yang tidak dapat itu merasa dihukum, oh ternyata saya orang gagal. Siswa kita bukan 3 orang yang ranking itu saja Bapak Ibu, tapi seluruh itu kita tidak mau menciptakan yang gagal suatu kelas. Jadi kalau diberikan penghargaan, anak-anak akan merasa
yang dapat rating akan merasa, wih saya hebat, sudah sukses. Tapi bagaimana perasaan anak selebihnya yang sebagian besar di kelas itu? Dia akan merasa terhukum karena tidak mendapatkan penghargaan. Jadi ketika guru memberikan penghargaan, yang lain itu akan merasa seperti itu. Nah, termasuk merusak hubungan, pasti akan ada gap. Yang merasa dirinya sukses dengan yang tidak sukses. Yang mendapat penghargaan dengan yang mendapat penghargaan akan merasa saya lebih hebat. Bahkan yang tidak mendapat penghargaan akan saya kok kayaknya yang nggak pilih. Jadi tidak bagus iklim yang terjadi di kelas tersebut. Jadi menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas juga. Karena ini terus gampang apa yang disebutkan di layar ini adalah hasil penelitian orang semua, Bapak dan Ibu. Bagaimana agar murid itu menyadari kesalahannya, sepertinya, sehingga satu kali komunitasnya dengan aktor yang lebih kuat. Jadi proses kita memperbaiki murid itu, memperbaiki sikap murid dengan cara memberikan solusi sekaligus. Jadi kalau dibaca menciptakan solusi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, itu maksudnya. Nah sekarang restitusi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dia merupakan proses kolaboratif. Ya, kolaboratif. Jadi antara murid dengan guru, dia murid harus sadari dulu kesalahannya apa, solusinya apa. Jadi kolaborasi antara murid dengan guru untuk menemukan solusinya, si murid menyadari kesalahannya dan dia akan menanamkan karakter yang lebih kuat dan lebih baik ketika kembali ke kelompoknya. Kemudian di sini juga ada proses murid berpikir tentang kamu mau menjadi manusia gagal nggak? Menjadi sukses nggak? Kalau mau jadi otes, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipahami? Apa yang harus dijalankan dan disepakati? Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi kalau pertanyaan kita ke anak-anak, kamu mau jadi orang sukses nggak besok? Mau. Kalau menjadi orang sukses, apa yang harus dilakukan? Saya harus begini, harus begini. Kalau memang itu yang kamu yakini, ayo kita lakukan di situ. Jangan kita melanggar. Kira-kira kalau ada apa yang dibutuhkan ketika menjawab sukses itu akan sukses. Tidak. Anak-anak tidak belajar pikir seperti itu dulu. Gitu Pak Ibu. Kemudian di sini juga kita harus menanamkan bagaimana anak-anak itu bisa memperlakukan orang lain. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba praktek di kelasnya bagaimana mengajari anak-anak mengajak anak-anak melakukan restitusi. Sekarang restitusi ini mempunyai sini. Jadi anak-anak ketika melakukan tindakan salah, kita melakukan restitusi itu bukan mengajak anak-anak itu kasih anak-anak itu untuk ini kesalahannya. Ya bukan mengingat kesalahan anak-anak, tapi bagaimana cara kita agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Itu yang pertama. Dan belajar dari kesalahannya. Jadi bukan untuk kesalahan. Kedua, itu memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki relasinya dengan sekolahnya atau dengan komunitas sekolahnya. Kemudian itu kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi seperti yang saya katakan Bapak dan Ibu, semua ini baik Islam maupun kita itu melakukan perilaku itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata dikelompok menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu semua kebutuhan fisiologis maupun biologis. Jadi ketika kita makan, minum, sandang, papan dan kemudian membutuhkan keturunan itu di situ dia. Ya. Jadi kemampuan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang yang diterima. Jadi misalnya Bapak dan Ibu bilang butuh perhatian, perhatian. Sebenarnya lagi membutuhkan kebutuhan dasarnya untuk merasa disayangi, dicintai, itu kan sering Bapak dan Ibu ketemu suatu masalah, dia butuh perhatian itu. Iya, ternyata setelah ditelisik dia tidak punya orang tua. Dia merasa ingin menjadi pribadi yang disayangi, dicintai dan merasa diterima. Kemudian penguasaan itu seperti ini. Dia ingin diakui bahwa dia mampu. Dia ingin diakui bahwa dia mampu.
menunjukkan bahwa saya mampu. Kemudian kesenangan, biasa kita manusia butuh refreshing, butuh jalan-jalan, butuh enggak sesuai dengan hobi kita, dengan minat kita. Kemudian kebebasan ini menentukan pilihan. Kita tidak mau diarahkan oleh seseorang, tapi kita maunya itu bebas memilih apa yang kita lakukan. Jadi biasanya siswa bertindak itu karena memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya kasih contoh di sini. Nangkep ya Bapak dan Ibu? Nangkep ya. Sekarang ini coba Bapak dan Ibu identifikasi, saya minta tolong di Bapak identifikasi ini ada kasus siswa SD itu dia bilang begini, ibu guru saya bilang bahwa saya tidak bisa bersenandung saat mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi murid ini? Di antara lima kebutuhan tadi, kesenangan. Sebenarnya murid itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu pada waktu dia bernyanyi itu boleh apa kalau mengganggu silakan, tapi coba salurkan dulu. Coba kamu nyanyi dulu di depan, kasih waktu 2 menit nyanyi atau 3 menit nyanyi dan dulu gitu. Jadi seperti itu. Atau mungkin situ juga latihan pembelajaran dan diferensiasi yang buat saya keminat anak. Kalau dia senang bernyanyi, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat dia untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Nah kemudian kita harus punya keyakinan bersama yang dibuat bersama, yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa saya hanya sebut keyakinan di sekolah? Nanti keyakinan kelas saja di depan. Karena keyakinan kelas itu mengacu kepada kesepakatan aturan sekolah. Gitu. Nanti dibuat keyakinan di setiap kelas oleh wali kelas dan siswa. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hal apa yang bisa dilakukan dan hal apa yang tidak bisa dilakukan. Nah, untuk keyakinan kelas itu dibuat kolaboratif bersama, bukan Bapak dan Ibu yang membuat harus begini tidak. Tapi itu upaya kolaboratif lagi. Kita kembalikan ke anak-anak. Menurut kalian aturan apa yang bisa dibuat buat kelas ini? Keyakinan apa yang kalian anggap baik dari kelas ini? Saya pernah mencoba di kelas 9D Bapak dan Ibu ketika jam 0 Ibu asli saya masuk. Ayo kita bikin keyakinan kelas. Ada Sandi di situ. Ada beberapa angkutan masalah Sandi. Menurutmu Sandi, apa keyakinan apa yang kamu punya sehingga kelas ini bisa berjalan tertib, bisa belajar dengan baik dan lain sebagainya? Yang pertama dia tulisannya ya saya rekam waktu itu. Kalau dia menghormati sama teman, kamu harus menghormati sesama teman ya. Kamu yakin itu benar? Saya yakin. Ada yang lain. Apa yang dia yakin? Nanti ketika kita balik lagi ke keyakinannya itu. Apa yang dia yakini kemarin? Yang sudah kita buat kesepakatannya di kelas. Berarti kamu tidak menjaminkan itu. Berarti kamu tidak meyakini itu. Disitulah kita terisi mereka. Jadi apa yang kamu yakini itu yang harusnya kamu jalankan. Jadi keyakinan kelas itu bukan kita yang menyediakan Bapak dari itu ya. Jadi siswa yang memunculkan sendiri. Banyak kok kemarin mereka ada yang bilang kita harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kelas. Beneran? Iya beneran. Berarti kalau ada sampah kamu harus bersihkan ya. Nanti ketika anak itu bermasalah, ingat keyakinan kelas seperti ini. Dan keyakinan kelas itu misalkan Ibu Nur Saidah misalkan siswa saya, dia bilang kita harus menjaga kebersihan kelas itu. Oh iya sudah. Dan itu tanyakan lagi temannya. Kalian sepakat nggak yang dikatakan Bu Nur Saidah untuk menjaga keyakinan kelas? Sepakat? Catat itu. Nanti Bapak dan Ibu wali kelas bisa buat dalam sebuah catatan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati sama hal-hal positif apa yang disepakati untuk dijalankan di kelas ini. Jadi seperti itu. Nanti ketika kita melakukan diskusi, kita akan kembali ke keyakinan kelas ini yang menjadi dasar. Ya, kenapa tidak dikatakan aturan? Kenapa disebut keyakinan kelas? Jadi biasanya itu lebih banyak di posisi mana kira-kira berada? Penghukum, pembuat pasal bersalah atau teman?
Dua-duanya. Dan saya juga sering melakukan itu Bapak dan Ibu. Mari mulai sekarang kita memposisikan diri kita sebagai manajer berusaha. Jadi mengajak anak-anak berbicara apa yang sudah dia buat, apa konsekuensi dari perbuatannya, dan apa solusi untuk memperbaikinya. Di mana standar keyakinan kelas tadi? Bapak dan Ibu ya, lanjut. Dan Nah, ini saya kasih contoh sedikit pernyataan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu guru membuat rasa bersalah ya dari sini. Saya kecewa sama kamu. Sebenarnya saya harapkan kamu tidak diri. kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita mengakui bahwa dia selalu salah. Jadi tidak ada celah buat dia untuk memperbaiki sikapnya. Itu guru penghukum. Nah, kalau guru sebagai teman itu begini, ya ayolah kamu lakukan demi saya. Jadi merayu anak agar melakukan sesuai yang mengajak. Nah, jadi kalau guru pengantau, dia aturannya ini loh. Ini yang akan kamu dapat nanti konsekuensi itu. Biasanya guru pengantau itu lebih sering menerapkan konsekuensi itu. Jadi ketika kamu ini, kamu dapat penghargaan. Ketika kamu salah, kamu harus dan lain sebagainya. Jadi itu pemantau. Nah, kalau kamu sebagai manajer, itu pertanyaannya lebih ke solusi dan menyadarkan anak akan kesalahannya. Jadi tanya dulu, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaiki itu? Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, segitiga eksekusi. Biasanya dalam penyelesaian kasus itu ada 3 langkah eksekusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Kita sepakat bahwa semua orang itu melakukan kesalahan. Ya. Semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi kita bisa melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Nanti saya kasih contohnya. Jadi nanti bahasanya begini. Ya, semua orang pernah salah, tapi jangan terus melakukan kesalahan. Itu jadi menstabilkan identitas. Kita seakan-akan membenarkan dulu tindakannya. Jadi menstabilkan identitas di situ. Kita seakan-akan setuju dengan tindakannya, tapi di akhir kalimat kita akan mengembalikan keyakinannya. Betul kamu begini ya. Saya misalkan, kenapa kamu tahu saya diejek terus Bu? Bagaimana tidak tahan nama saya pukul lalu gitu. Yo juga kalau diejek terus, tahu marah Ibu, iya, Ibu akan marah. Pasti Ibu juga akan mukul. Jadi kita seperti membenarkan dulu sikapnya, stabilkan dulu identitas dia. Bahwa dia di posisi benar, walaupun pada akhirnya nanti cuma aneh kalau kita jauh itu nanti kan konsekuensinya seperti ini, banyak anak yang terjadi. Kita kasih pencerahan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini kita ingin tahu tindakannya itu dasarnya apa. Pasti setiap perilaku itu ada alasannya. Ya, jadi kalau sudah melakukan apa yang melakukan yang tidak sesuai dengan peraturan, saya melakukan ini itu sudah melanggar dengan keyakinan sekolah kita harusnya menghargai teman. Tapi saya sudah tidak menghargai karena saya tadi mukul dia, karena saya ini. Oh, kamu merasa salah? Iya. Apa keyakinan itu? Oh, saya bagaimana agar murid itu menyadari kesalahannya, sepertinya, sehingga satu kali komunitasnya dengan aktor yang lebih kuat. Jadi proses kita memperbaiki murid itu, memperbaiki sikap murid dengan cara memberikan solusi sekaligus. Jadi kalau dibaca menciptakan solusi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik itu maksudnya. Nah sekarang restitusi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dia merupakan proses kolaboratif. Ya, kolaboratif. Jadi antara murid dengan guru, dia murid harus sadari dulu kesalahannya apa, solusinya apa. Jadi kolaborasi antara murid dengan guru untuk menemukan solusinya si murid menyadari kesalahannya dan dia akan menanamkan karakter yang lebih kuat dan lebih baik ketika kembali ke kelompoknya. Kemudian di sini juga ada proses
murid berpikir tentang bangsa ini. Kamu mau jadi manusia gagal nggak? Menjadi sukses nggak? Kalau mau jadi otes, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipahami? Apa yang harus dijalankan dan disepakati? Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi kalau pertanyaan kita ke anak-anak, kamu mau jadi orang sukses nggak besok? Mau. Kalau jadi orang sukses, apa yang harus dilakukan? Saya harus begini, harus begini. Kalau memang kita yang kami yakini, ayo kita lakukan itu. Jangan kita melanggar. Kira-kira apa yang dibutuhkan ketika menjawab sukses itu akan tidak. Anak-anak tidak belajar pikir seperti itu dulu. Gitu Pak Ibu. Kemudian di sini juga kita harus menanamkan bagaimana anak-anak itu bisa memperlakukan orang lain. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba praktek di kelasnya bagaimana mengajari anak-anak, mengajak anak-anak melakukan restitusi. Sekarang restitusi ini mempunyai sendiri. Jadi anak-anak ketika melakukan tindakan salah, kita melakukan restitusi itu bukan mengajak anak-anak itu kasih anak-anak itu untuk ini kesalahannya. Ya bukan dengan kesalahan anak-anak, tapi bagaimana cara kita agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Itu yang pertama. Dan belajar dari kesalahannya. Jadi bukan kesalahan. Kedua, itu memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki relasinya dengan sekolahnya atau dengan komunitas sekolahnya. Kemudian itu bisa coba sendiri. Nanti bisa kita diskusi lagi Bapak dan Ibu kalau masih butuh kita diskusi. Karena saya juga butuh teman diskusi untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi harapannya untuk menciptakan disiplin positif di sekolah, kita untuk penanganan kasus terutama kita guru-guru bukannya guru BK ya melakukan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi yang menanam stabilitas identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinannya. Nanti anak-anak setelah itu baru kita kembalikan ke kelompoknya dengan karakter bahwa dia meyakini bahwa tindakannya itu memang salah dan harus diperbaiki. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk di YouTube akan saya share di grup WA. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di komunitas praktisi Bapak dan Ibu. Kita di sekolah ini punya komunitas praktisi yang sejak Bu Anissa jadi guru penggerak sudah dibentuk. Cuman selama ini kegiatan komunitas praktisi kita masih sebatas berbincang santai di ruang guru. Sering kan Bapak dan Ibu saling berkeluh kesah di ruang guru, saling mencari solusi atas permasalahan. Itu sudah termasuk kegiatan komunitas praktisi. Nanti akan kita lebih matangkan lagi kegiatannya. Mungkin kita duduk bersama, belajarkan bersama media pembelajaran apa yang menarik buat anak-anak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga bantuan Bapak dan Ibu kepada saya dan apa yang kita lakukan hari ini tercatat sebagai salah satu ibadah yang kita lakukan untuk kemajuan sekolah kita dan anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi. Mungkin hanya sekian yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu.